Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang masih setia menemani saya, Victor Aditya. Hai Tor. Halo, halo, apa kabar? Baik-baik, lu gimana Tor? Sehat-sehat dan puji Tuhan baik. Untungnya masih Wow, terjaga lah ya dalam kondisi sekarang. udah berapa bulan Tor baik? Ini 5 bulanan lah ya, 5 bulan 2 minggu sekitar gitu. Wow, oh bentar lagi jadi bapak ya. Ya, amin doakan ya. Oke, eh, kalau gitu kita langsung aja deh masuk ke dalam topik Yap. pembahasan hari ini yang nggak kalah menarik dengan minggu-minggu Wah, sebelumnya nih ya. apa Wow, nih apa nih? jadi minggu ini gue ini sebenarnya mungkin minggu lalu kali ya gue baca, gue nggak baca sih, gue lebih tepatnya gue lihat di TikTok ada video yang cukup viral. Gue nggak tahu apa ini benar atau enggak, tapi maksudnya gue lihat di itu ada uh, video yang cukup viral mengatakan bahwa Cina mau menghidupkan orang mati. Wah, Mungkin gue setel dulu aja videonya kali ya. boleh boleh boleh. Hidupkan kembali setelah meninggal dunia karena kanker pankreas. Menurut keterangan yang ada bahwa orang-orang kaya di Cina semakin hari semakin banyak yang mendaftarkan diri untuk membekukan mayat mereka nanti. Para ilmuwan Cina membuat heboh dunia dengan membangun laboratorium untuk menghidupkan kembali orang mati. Teknologi ini sedang dirancang dan akan diuji cobakan kepada 10 jenazah yang akan dihidupkan kembali. Berlokasi di Institut Penelitian Sains Kehidupan Shandong Yinfeng, semua ilmuwan-ilmuwan hebat Cina dikumpulkan di sana. Ilmuwan-ilmuwan hebat yang memilih Yinfeng semuanya memiliki keinginan unik. Semua kompak meyakini bahwa suatu hari tingkat sains manusia akan maju ke titik menghidupkan kembali mereka. Melansir dari South China Morning Post, sebuah lembaga penelitian di Cina sudah menyiapkan segalanya. Ke-10 jenazah itu akan dibekukan dalam tabung khusus. Semua standby untuk menunggu dihidupkan kembali. Oke, kita close sampai di situ. Nah, Oke, oke. jadi lu udah pernah dengar belum tentang bahwa Cina memiliki resolusi bukan cuma bikin vaksin kali ini. Dia, jadi udah above all and beyond ini. Maksudnya dia udah melewati semua batasan di mana dia udah mulai memiliki target dia akan membangkitkan orang mati. Dan dia percaya, boleh dibilang dia percaya dan dia yakin bahwa itu tidak mustahil gitu. Dia kumpulin semua ilmuwan terbaik untuk dikumpulin di suatu institut dan udah ada 10 mayat yang dibekukan untuk bisa dibangkitkan. Wow, ini agak amazing gak sih? Maksud itu, nah kalau pandangan lu dulu deh, ketika lu mendengar hal ini apakah gimana pandangan lu? Kalau Cina bikin kayak gini sih, gue baru pertama kali denger sih dari lu sih. Karena gue juga nggak main TikTok, jadi gue nggak tahu ya berita-berita kayak gini. Tapi yang gue pernah dengar justru di Eropa gitu. Jadi gue lupa Eropa atau Amerika gitu. Jadi mereka kayak sama sih tujuannya kayak membangkitkan orang yang udah mati, tapi caranya beda. Kalau ini kan tadi gue dengar kan kayak lebih bangkitin jenazah yang udah mati kan dengan tubuh yang Betul, sama. Nah kalau yang di tubuh yang Amerika, sama. Amerika atau Eropa itu gue lupa. Dia kayak mengkloningkan badan lu deh. Jadi kayak badan lu sekarang dikloningin Oh. dulu. Nah cloningan lu itu disimpan, dia dibekuin gitu ya. Nanti once lu Mhm. udah tua, udah mau meninggal Mhm. gitu ya. Nah jadi nanti tinggal memori lu dan semua perasaan lu dan semua pengalaman lu tuh ditransfer gitu, ditransfer ke tubuh yang sudah dikloningin itu. Jadi Wah, kayak istilahnya kayak eh, lu itu ada software ada hardware gitu ya. Hardware itu badan iya, lu, iya. hardware lu di Iya. copy, software tinggal di copy, tinggal di transfer aja. Nah gitu. Nah cuman Hmm. setahu gue sih sampai sana juga belum ada kejelasan karena eh, apa memori kita tuh otak kita kan begitu luar biasa kan, nggak semudah itu buat transfer dan ada juga jiwa di sana kan. Nah itu yang gue tahu gue sih kalau mengenai berita-berita mengenai inovasi untuk membangkitkan orang mati ini ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong soal inovasi bangkitkan orang mati segala macam, nah ini uh, kalau kita bahas dari sedikit tentang di Alkitab ya, maksudnya kan Hmm. kalau menurut lu sendiri nih, apakah bisa, maksudnya manusia, ya kan yang kita tahu adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Ya, intinya ya, ya, ya. Tuhan yang membangkitkan orang mati. Nah, apakah mungkin bahwa ada kekuatan lain, let's say manusia ataupun iblis dengan dia merasuki manusia, kemudian dia bisa membangkitkan orang mati? Apakah maksudnya apakah memang itu hal ini mungkin nggak sih? Maksudnya secara spiritual, secara alkitabiah gitu, maksudnya bahwa karena kita percaya bahwa semua kehidupan itu dari Tuhan, tapi artinya kalau misalnya Cina berhasil membangkitkan orang mati, apakah ini meniadakan kemudian the sovereignty of God atau gimana? Kalau menurut gue sih secara kita biasa sih saya nggak mungkin ya. Maksudnya karena kita tahu bahwa kehidupan itu yang murni dikasih dari Tuhan dan Tuhan sendiri mengambil. Jadi
kalau membangkitkan orang udah mati, berarti itu menurut gue ya nggak mungkin, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Terus kedua, apakah mungkin nggak manusia melakukan itu? Menurut gue tidak mungkin sih, gitu. Menurut gue ya, Tidak mungkin. Dengan pengetahuan yang terbatas. Kenapa? Karena gue percaya bahwa tubuh itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh kan. Nah, menurut gue bagian daripada roh ini yang sebenarnya soul itu yang nggak bisa ditransfer gitu. Dan soul ini juga bukan sesuatu yang kita percayai ataupun imani saja karena tertulis di Alkitab ya. Tapi karena memang sudah ada bukti nyatanya juga gitu. Kalau lu kalau penasaran ya, lu bisa search di Google atau di YouTube, namanya tuh near death experience. Jadi ini udah penemuan, bukan penemuan ya, tapi kayak penelitian ilmiah lah ya, mengenai pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang yang sempat mati. Jadi dia sempat mati, habis itu berapa menit, setengah jam, sejam, lalu hidup lagi gitu kan. Nah, ada yang menarik, waktu itu gue nonton sebuah case yang dia udah diteliti gitu ya. Jadi kayak ada satu cewek, dia meninggal, lalu dimasukin ke meja operasi. Pas di operasi itu dia matanya ditutup, dioperasi segala macam karena meninggal. Nah, akhirnya setelah pas dioperasi itu denyut nadi udah lurus, sudah mati, sudah dinyatakan meninggal, tapi tiba-tiba gue lupa setengah jam kemudian tiba hidup lagi. Dan pas dia hidup, dia menceritakan bahwa pas dia mati itu dia rohnya keluar dari tubuhnya dan dia melihat diri dia sendiri dioperasi. Dan bahkan dengan itu dia bisa mendeskripsi, bisa kayak menjelaskan. Jadi jumlah dokternya ada berapa, alat yang digunakan dokternya itu apa, dokternya yang cewek berapa, yang cowok berapa. Jadi kayak bisa menjelaskan semuanya, sesuatu yang sebenarnya secara logika nggak mungkin kan. Ini orang udah mati, mata ditutup juga, gitu. Jadi kayak terus tapi bisa menjelaskan segala macam hal itu gitu. Dan ini nggak cuma terjadi sekali, jadi terjadi beberapa kasus seperti itu. Jadi secara ilmiah juga jiwa itu ada loh, maksudnya kayak sesuatu yang nggak bisa ditransfer kan kalau jiwa kan. Nah jadi kalau menurut gue sih dengan basis itu gue sih nggak gitu percaya ya bahwa manusia bisa melakukan itu ya, selain daripada memang yang di Alkitab dituliskan bahwa hanya Tuhan ya yang bisa membangkitkan dan memberikan kehidupan gitu. Kalau menurut tuh gimana? Wow. Ya gue setuju sih bahwa memang ada satu titik di mana gue percaya bahwa kemampuan manusia itu hanya sebatas pikiran lah ya, maksudnya mind ya. Makanya kan tadi dia bilang kan lu sempat sharing juga tentang mau transfer pikiran, memori segala macam. Gue percaya mungkin kalau misalnya pengetahuan, okay, that's the maximum as you can do gitu. Dia paling maksimum yang lu bisa lakuin, oke lah lu bisa transfer mungkin perasaan, lu bisa transfer pikiran, lu bisa transfer, pokoknya yang masih selama sifatnya belum ke arah rohani ya, masih belum ke arah roh. Karena roh ini lu nggak bisa dikonten kan, roh itu tidak bisa lu mau konten gimana kan, sementara kalau misalnya pikiran lu bisa konten, oke. Tapi kalau roh kan nggak bisa dikonten dengan apapun, jadi kalau gue percaya sih itu sangat tidak mungkin sih. Namun kalau memang ternyata pun itu berhasil, yang gue khawatirkan adalah rohnya itu roh siapa gitu. Maksudnya kalau memang iya nggak sih, pertanyaan pertama adalah itu roh siapa, karena kenyataannya adalah iblis juga adalah roh gitu. Dan dia juga bisa aja mungkin ya masuk ke dalam suatu tubuh yang sudah dipersiapkan untuk membuat sign and wonders yang kemudian bisa mengalihkan manusia dari Alkitab itu sendiri gitu. Karena tapi gue percaya bahwa orang yang udah mati akan larinya kalau nggak surga kayak akan neraka. Kalau zaman perjanjian lama kan namanya place of the departed spirit atau Sheol, tapi nggak ada yang dia akan tetap stay di dunia kemudian dia bisa tiba-tiba masuk lagi. Ini gue percaya nggak mungkin sih. Cuman ini bahayanya adalah kalau ini bisa dijadikan alat untuk iblis untuk bisa masuk ke dalam tubuh dan membuat signs and wonders yang ke titik di mana orang-orang akhirnya percaya sih. Ini yang membahayakan karena ini akan meniadakan sovereignty of God ya, seakan-akan kayaknya manusia juga bisa menjadi Tuhan gitu untuk bisa bangkit orang mati segala macam. Tapi ya gue sendiri nggak percaya itu bisa. Tapi mari kita lihat aja lah ya perkembangannya gimana. Oke, lanjut lagi nih Thor. Apa signifikansinya terhadap kekristenan dari apa ya, dari dia punya target ini ya, target untuk membangkitkan orang mati. Apakah ini sebenarnya usaha manusia untuk melawan Tuhan atau menyaingi Tuhan? Dan seandainya ini berhasil, lu mau nggak dibangkitkan? Lu mau nggak ikutan dibangkitin gitu? Seandainya ini berhasil. Ya. Mungkin sebelum gue jawab yang itu, gue jawab yang awal dulu ya. Jadi menurut gue, menurut gue sebenarnya alasan kenapa orang ini melakukan penelitian ini ya, sebenarnya itu menurut gue nggak salah motivasinya. Karena apa? Karena menurut gue sebenarnya
keinginan untuk bisa hidup kekal itu adalah dimiliki oleh setiap orang, benar gak sih? Kayak udah nggak cuma setuju. sekarang, dari zaman dulu. Makanya kalau kita sering nonton film action, film science fiction, pasti kan either penjahatnya mau menguasai dunia atau mau hidup kekal gitu dengan melakukan apapun itulah. Jadi kayak immortality itu selalu jadi sesuatu yang diinginkan dan diharapkan dan dicoba dicapai oleh manusia. Makanya kita create medicine, sekarang kita create vaksin gitu kan, yang buat apa? Supaya memperpanjang hidup manusia sepanjang apa ya, sepanjang mungkin gitu kan. Kalau bisa ya nggak usah mati gitu kan. Dan menurut gue adalah desire ini atau muncul keinginan manusia untuk hidup kekal ini sebenarnya itu merujuk kepada memang karena kita diciptakan untuk kekekalan gitu. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu untuk kekal sebenarnya, bukan untuk mati gitu kan. Mati itu sebabnya oleh dosa sebenarnya kan. Sebenarnya Tuhan sendiri maunya kita hidup kehidupan kekal. Makanya kita saat nanti di surga, kita punya kehidupan yang kekal gitu kan. Nah, karena menurut gue secara rohani kita memang punya desire seperti itu. Makanya that's why itu tercermin daripada tindakan kita. Salah satunya adalah tindakan si ilmuwan Cina ini yang akhirnya menggunakan cara-cara yang salah lah ya. Gitu kan. Tapi kita sebagai orang Kristen kita tahu sebenarnya kehidupan kekal sudah menjadi milik kita sebenarnya. Tapi bukan di bumi ini, gitu, tapi di surga. Kenapa bukan di bumi ini? Karena di bumi ini ya, pertama sudah jatuh dalam dosa. Kedua memang secara ilmiah ada namanya hukum entropi gitu deh. Hukum entropi itu adalah hukum di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah menuju pada kehancuran. Makanya contoh, kalau rumah gitu ya, rumah lu bangun, terus lu diemin, lama-lama kan roboh sendiri kan, retak sendiri. Iya, betul. Karena ya memang itu hukum yang ada di bumi ini gitu. Tubuh kita juga lama-lama juga menurun, ya kan? Fungsinya segala macam. Jadi segala sesuatu yang di bumi ini pasti cenderung akan menuju ke situ gitu. Bahkan ya, even matahari kita pun juga lagi para ilmuwan bersinyalir gitu ya. Itu tuh udah setengah umur matahari kita gitu. Udah, gue lupa, sudah 12 miliar tahun atau apa gitu. Jadi kayak setengah lagi, habis itu akan habis gitu matahari kita. Jadi kayak ini kita berada dalam dunia yang seperti itu gitu. Dunia akan menuju pada kehancuran. Jadi menurut gue nggak tepat kalau kita mau punya kehidupan kekal di bumi yang padahal nggak kekal gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi menurut gue itu yang poin berikutnya. Terus kalau apakah gue mau? Ya gue nggak mau sih gitu. Hidup kekal gitu, karena kalau gue dibangkitin lagi, karena ya gue percaya bahwa kehidupan gue nantinya setelah di bumi ini tuh jauh lebih baik gitu. Karena di bumi ini gue lupa ayatnya itu di 2 Korintus berapa ya. Bukan dibilang bahwa dalam satu terjemahan dibilang bahwa kehidupan kita di bumi ini layaknya seperti tenda, dia bilang. Lalu kehidupan kita di surga itu seperti rumah gitu. Jadi kayak tenda ya, tentu tenda menyenangkan ya. Maksudnya kalau kita pernah berkemah di gunung, tinggal di tenda itu mungkin enak ya, bisa tidur di tengah hamparan langit-langit, bisa tidur dengan suara-suara alam. Tapi kita tahu juga tenda itu terbatas ya. Maksudnya luasnya sempit, nggak ada fasilitas WC, dapur dan segala macam, dan juga gampang roboh misalnya. Nah, menurut gue itu penggambaran kehidupan kita di bumi ini, bahwa ya tentu ada hal-hal baik, ada keluarga kita, ada orang yang kita kasihi, ada anak kita, ada hobi kita, tapi sisi lain juga banyak keterbatasan kan. Ada penderitaan, ada penyakit kayak COVID-19, ada kesedihan. Jadi gue banyak hal-hal itu di mana di surga sudah nggak ada lagi gitu. Kalau kita baca Wahyu kan di surga sudah tidak ada lagi tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada lagi kematian. Nah, menurut gue kenapa kita mau berjuang hidup dalam dunia seperti ini, hidup dalam tenda, padahal rumah sudah disediakan gitu. Kan jadi lucu kan gitu. Jadi itu sih kalau pendapat gue sih, Den. Kalau lo gimana, Den? Ya gue setuju sih bahwa ya memang bener banget kata lu bahwa Tuhan udah menaruh kekekalan di hati setiap manusia ya. Jadi memang itu ada keinginan daripada manusia sendiri untuk hidup selamanya sih. Dan memang manusia diciptakan untuk hidup selamanya sebenarnya. Jadi memang itu memang dari awal rencana the God's master plan awal memang nggak pernah ada kematian. Cuman karena Adam berdosa maka kematian masuk, dan ya kita berada di dunia yang juga udah fallen down gitu, yang everything's breakdown, yang kayak kata lu bilang bahwa everything's breakdown gitu, nggak lagi kayak zamannya Adam, dia tinggal ngomong apapun, binatang datang dia ngomong, pohon semua tumbuh, itu kan enak banget karena dia punya otoritas dan dominion yang memang diberikan Tuhan langsung kepada Adam untuk mengelola bumi. Tapi setelah dia memberikan dominionnya itu kepada iblis, ketika dia taat pada iblis, maka seperti yang kita lihat bahwa boro-boro kalau kita mau manggil singa gitu, singa sini loh, kita dimakan gitu. Karena kita udah otoritasnya tuh udah hilang gitu, otoritas. Sementara kalau zamannya Adam tuh dia tuh literally the original God of this world gitu, karena
dialah yang Tuhan berikan otoritas langsung pertama kali untuk bisa mengontrol semuanya. Bayangin gila. Jadi Adam, lu bisa kasih nama setiap binatang, setiap genus, setiap kingdom of plant, kingdom of animal, kingdom of segala macam, dan dia nggak lupa sama sekali. Dan dia bisa melihat malaikat segala macam, dia bisa ketemu Tuhan, bahkan dia bisa ngobrol dengan Tuhan in the cool of the day. Jadi kayak gila, it's really amazing. Tapi sampailah ke titik di mana dia berdosa, dan kemudian ya everything's fallen down, dan kita juga udah cukup lama ya sebenarnya di dunia ini ya, kalau kita hitung bahkan dari Alkitabnya mungkin udah 6.000 tahun ya, kalau berdasarkan tahun. Jadi memang bumi juga udah groaning, sebenarnya udah groaning, udah banyak bencana, banyak gempa bumi, banyak penyakit segala macam ya. Bener banget kata lu sih, kurang tepat kayaknya kalau kita mau hidup kekal di sini. Karena anggaplah lu bisa hidup bangkit lagi, tapi nggak akan pernah ada namanya tuh penyakit itu nggak akan pernah hilang gitu. Karena penyakit itu datang bersama dengan dosa dan bersama dengan iblis kan. Selama iblis masih menjadi the God of this world di sini, dia akan terus-menerus menciptakan penderitaan-penderitaan baru yang manusia mau keep up sampai gimana pun, lu nggak akan pernah keep up gitu. Karena memang ya sama kayak kita aja gitu. Kita mau emang udah ditemukan semua obat untuk setiap penyakit kan enggak gitu. Ya kan, nggak ada. Udah sejauh ini pun tetap aja udah semaju civilization kita pun tetap aja kita nggak berhasil menemukan obat untuk setiap penyakit gitu. Betul. Karena memang ya kenyataannya bahwa manusia terbatas dan juga dunia ini memang udah fallen. Jadi kita nggak bisa berusaha fix ke titik balik lagi ke awal, itu udah mustahil. Jadi gue setuju dengan lu bahwa ya memang itu keinginan manusia, it's okay, itu nggak salah. Dan kita bahwa di sini orang China kan lebih ke arah mungkin ateis, jadi yang dia nggak tahu atau dia nggak memiliki pemahaman akan Tuhan, sehingga yang dia bisa lakukan, this is what I can do gitu. Di sini this only what I can do gitu. Jadi ya gue juga nggak bisa menyalahkan hal itu sih. Jadi ya let him do what he can gitu. Dan gue percaya bahwa itu tidak mungkin terjadi, dan kalaupun itu terjadi, gue juga tidak bersedia, karena buat apa juga gue hidup masih di dunia yang masih fallen down, kecuali kalau dia berhasil membuat dunia baru, new heaven and new earth, seperti yang ada di Revelation ya, ketika Tuhan Yesus turun ada new heaven, new earth. Nah it's okay lah, maksudnya itu beda gitu, maksudnya itu new heaven and new earth. Itu bukannya the old gitu, tapi kalau the new ya it's okay. Cuman masalahnya kan itu mustahil, karena itu yang memiliki kemampuan itu cuman Yesus itu sendiri, karena dialah yang dari awal adalah founder and creator ya. Nah cuman lanjut lagi nih ke pertanyaan sebelum terakhir. Nah kalau misalnya di Alkitab itu sendiri yang lu tahu, Thor, ada nggak sih nubuatan tentang bahwa manusia akan berusaha membangkitkan sesamanya, atau misalnya iblis akan memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, atau gimana? Kalau dari Alkitab sendiri. Jujur sih gue belum menemukan ya, Dan. Ada satu ayat spesifik berbicara mengenai bagaimana manusia mampu ataupun juga berusaha untuk membangkitkan ya. Cuman ya yang gue tahu adalah manusia akan coba berusaha untuk menjadi seperti Tuhan, ataupun juga iblis juga, nabi-nabi palsu akan juga menjadi serupa dengan Tuhan, which is kan sebenarnya esensi Tuhan yang terbesar buat manusia kan adalah kehidupan kan. Itu jadi menurut gue kalau andaikan ada iblis ataupun juga nabi-nabi palsu yang bisa melakukan hal itu, menurut gue itu ya salah satu tanda bahwa ya mereka bisa menyerupai, tanda kutip ya, Tuhan gitu. Dengan cara mengontrol kematian dan juga kehidupan. Tapi kalau spesifik sih gue belum pernah menemukan sih, Dan. Mungkin lu bisa memberikan insight gak, Dan? Kalau yang dari gue lihat sih sebenarnya nggak ada yang secara spesifik dia bisa membangkitkan ataupun membunuh ya. Tapi yang kalau healing kan kita udah tahu lah ya, dia bisa menyembuhkan. Cuma di Revelation memang ada yang dia, kalau lu lihat tuh ada antikris kan. Nanti kalau misalnya kita udah di rapture, kemudian akan ada beberapa beast yang muncul. Kemudian salah satu beast ada yang kayak dragon, ada lagi yang beast yang dikatakan tuh dia seperti terluka parah di bagian kepalanya, kemudian dia dikasih kekuatan, dan itu seperti nutup lagi, seperti seakan-akan dia resurrected gitu, seakan-akan dia bangkit lagi gitu. Nah cuman beast itu kan lebih ke arah, ini semua yang di Revelation itu kan simbolisme ya. Jadi kita nggak tahu ini apa, beast ini apa. Tapi most likely scholar bilang beast itu adalah ini sih pemimpin, leader. Atau nation dia gitu ya. Dia seorang leader yang terluka. Dia bisa disembuhkan ke arah titik di mana itu sama seperti dibangkitkan gitu. Karena memang lukanya udah cukup parah, kemudian dia bisa sembuh total lah istilah gitu. Dan dia dikasih power juga oleh si The Other Beast juga. Nah, jadi nggak tahu nih, karena kan ini kan gue kan bukan ahli
ahli rabi-rabi ini apa nih artinya nih? Karena nggak ada yang tahu juga, yang tahu kan cuma Betul, Tuhan betul. nama Yohanes ya yang nulis kan. Ini bisnya ini apa? Karena kalau kita kan cuma nggak tahu setelah itu terjadi gitu loh. Kalau itu udah terjadi baru kita tahu oh ini ternyata maksudnya. Cuman kan kalau Oke. belum terjadi kan kita juga masih nanya-nanya mark of the beast apa sih? Ini apa sih? Oh vaksin mark of the beast ya. Ini kan semua masih pada bertanya-tanya kan. Mark of the beast-nya itu sendiri apa? Kemudian dikatakan kita akan menyembah image-nya itu apa image-nya maksudnya apa, apakah image dari handphone ini image kan kita ngobrol image juga ini Ya, maksudnya betul. image-nya seperti apa, jadi kan itu hanya akan ketahuan dengan jelas ketika itu udah terjadi kan. Nah sebelumnya kan kita cuma bisa menerka-nerka, jadi apakah bisa atau enggak ya most likely yang gue lihat yang paling mendekati dia bisa menyembuhkan segala macam ya itu di zaman tribulation 3,5 tahun terakhir tuh masa akhir di mana 7 tahun ya, 7 tahun tribulation, 3,5 tahun great tribulation. Nah itu yang kalau yang gue lihat adalah di situ sih yang mungkin paling mirip untuk dia bisa menyembuhkan dan juga bisa seakan-akan menyembuhkan ke titik dimana kayak dia resurrected gitu, seperti membangkitkan juga gitu. Itu yang gue tahu sih. Tapi sejauh ini yang seperti yang gue bilang sih, bahkan kalaupun dia memang bisa membangkitkan, gue percaya adalah itu nggak tahu itu maksudnya dia pakai roh siapa yang masuk, ya nggak sih? Maksudnya roh siapa dia masuk yang dia bisa bawa kembali roh-roh yang orang yang udah mati kemudian dia bisa bangkitin lagi. I don't think so sih. I don't think karena mereka kan udah masuk ke neraka dan kemudian kalau yang itu ya ke surga gitu. Maksudnya nggak mungkin tiba-tiba dia bisa panggil seperti di zaman perjanjian. Kalau di perjanjian lama kan dia masuk ke Sheol namanya the place of the departed spirit dan memang Samuel itu bisa dipanggil di perjanjian lama. Jadi pas Saul mau ketemu dia ketemu ke witch di Endor, dipanggil Samuel, dan Samuelnya keluar. Dan Samuel kasih tahu bahwa lu akan kalah dan besok lu akan ketemu gue di sini. Which is itu benar Samuel itu dipanggil karena memang di zaman perjanjian lama Yesus belum turun. Artinya si iblis ini masih punya kunci the gates of hell itu loh. Jadi dia masih bisa panggil orang. Tapi sekarang kan udah Tuhan Yesus udah turun, udah naik. Tuhan Yesus udah menjadi the Lord of Lords, King of Kings. Jadi udah maksudnya udah nggak bisa seenaknya lagi nih. Maksudnya untuk iblis melakukan hal itu sih gitu. Jadi ya itu yang gue tahu ya kurang lebih. Oke deh, karena begitu cukup lama nih, Tor. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Paling mau tambahin adalah ya itu sih, maksud gue kita sebagai orang Kristen lah ya. Maksudnya gue setuju sama lu sih, kalau orang ateis kan memang dia, menurut mereka setelah mati mereka menuju kehampaan. Jadi which is ya mungkin ya mungkin mereka berusaha sepanjang mungkin ya di bumi ini. Tapi menurut gue itu juga only apply for certain people. Contoh kayak orang-orang yang kaya, orang-orang yang memang happy di dunia ini kan. Which is ya sebenarnya banyak juga yang orang-orang misalnya ateis pun yang nggak happy yang pengen mengakhiri kehidupan secepatnya gitu kan. Jadi iya juga sih. Jadi itu for certain people. Tapi buat menurut gue buat orang Kristen ya kita nggak usah terlalu pusingin lah ya mengenai hal itu gitu. Maksud gue kita adalah yang kita perlu lakukan adalah melakukan bagian kita di dunia ini, yaitu adalah ya menyebarkan Injil gitu kan, membuat semua orang bangsa jadi muridnya Yesus. Dan ya udah fokusnya pada kehidupan nanti di surga nanti gitu, which is yang kehidupan menurut gue jauh lebih baik daripada sekarang ini gitu. Udah gak ada lagi namanya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Jadi menurut gue itulah fokusnya kita lah. Menurut gue nggak usah terlalu fokus ke hal-hal yang lain yang distracting our purpose in this world gitu menurut gue sih. Gitu Den. Ya, oke. Gue setuju sama lu bahwa iya kita fokuslah ke hal-hal yang ada di atas ya, bukan hal-hal yang ada di bawah, karena di sini Karat dan Ngengat bisa menghabisinya gitu. Sementara kalau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun yang kita fokuskan ke segala sesuatu yang ada di atas, itu eternal sih. Itu aja jadi yang mungkin bisa gue tambahin. Oke, karena kita udah cukup panjang, mungkin kita tutup sampai di sini aja. Untuk teman-teman yang pengen menambahkan atau kasih suggest topik, bisa langsung ke Instagram gue @dennis.johan atau Instagram kita catataniman.id, atau lu di mana, Tor? Di Victor Aditya. Oke, atau bisa langsung nonton aja di Perisai channel YouTube Perisai Iman. Oke, sampai ketemu minggu depan. Stay safe dan God bless you. God bless.